Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah hari ini kita akan mulai sama-sama dengan memulai kajian hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan buka surah Al-Isra. Surah Al-Isra. Surah ke-17 ayat 1. Surah tentang Isra Mi'raj. Surah 17, surah Al-Isra ayat berapa? Ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memulai dengan kata subhan. Subhanalladzi 1 2 3. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Ayat 1 ya. Subhanalladzi asra. Maka Allah Subhanahu wa taala memulai dengan kata apa? Subhana, Maha suci Allah. Berarti Allah ingin menunjukkan kebesarannya lewat apa? Isra dan Mi'raj. Kapan itu terjadi? Asra. Asra itu kalau dalam bahasa Arab perjalanan di waktu malam. Ikutin saya. Zahaba. Itu bisa malam, bisa siang. Apa? Bisa malam, bisa siang. Tapi kalau asra memperjalankan pada malam hari asar. Maka Isra Mi'raj itu terjadi ba'da Isya, ketika Rasulullah SAW sudah memasuki tempat tidurnya. Bi'abdihi. Maka kenapa kita bisa ditolong Allah? Teteh, akang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kita hamba Allah. Coba kalau kita kuliah di ITB, kira-kira boleh kita ngaku mahasiswa ITB? Boleh. Tapi kalau kita kuliah di swasta, oh saya lulusan ITB, boleh? Begitu pula ketika kita ngaku hambanya Allah, berarti kita harus ikut apa? Perintah Allah Subhanahu. Dan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, kita terus mengingat apa? Mengingat Isra-nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Isra ini adalah sebagai hiburan. Bayangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diasuh sama pamannya. Siapa pamannya Rasul? Ikutin saya, Abu Thalib. Pamannya Rasul mengasuh dari usia 8 tahun sampai 25 tahun sampai Rasul menikah. Berarti berapa tahun? 17. Dan kalau sudah menikah 17 tahun tuh makin cinta atau makin bosan kira-kira? Kira-kira makin cinta gak? Karena kita mengenal luar dalam ya. 17 tahun. Rasulullah SAW mengenal sekali siapa Abu Thalib, tapi mohon maaf Abu Thalib belum dapat hidayah. Kalau kita punya keluarga, terus tiba-tiba keluarga kita nggak dapat hidayah, kira-kira sedih nggak? Begitu pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka turun ayat, Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa kasih hidayah kepada yang engkau suka, wahai Muhammad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Thalib wafat dalam keadaan kafir. Sedih itu Amul Husni. Yang pertama wafatnya Abu Thalib. Yang kedua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendapatkan kabar duka lagi, yaitu istrinya Khadijah radhiyallahu anha.
Akan teteh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita punya pasangan tiba-tiba wafat, kira-kira kita sedih apa bahagia? Sedih pasti kan? 24 jam bersama, atau mungkin di handphonenya tuh fotonya dia terus, di dompet itu lagi, ketemu itu lagi. Maka Rasulullah SAW pun mengalami kesedihan yang amat mendalam. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan kepada Aisyah, kenapa Rasul sangat cinta sama Khadijah. Pertama, saat Rasul itu dikhianati atau tidak diimani oleh banyak orang, siapa yang beriman? Khadijah radhiyallahu anha. Ketika turun wahyu kan, yang pertama kali beriman siapa? Khadijah. Kedua, ketika Rasulullah SAW didustakan oleh banyak orang, maka siapa yang mensupport? Khadijah. Yang ketiga nih berat, membuat teh. Harta suami punya siapa? Ya, istri. Harta istri? Bedanya kita tete semua dengan Khadijah radhiyallahu anha adalah wa asyraqatni bimaliha. Hartanya Khadijah untuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Berat ya? Berat ya kira-kira? Teteh yang kerja, suami yang nangisin. Kira-kira mau kayak gitu? Yang belum menikah nih mungkin mau punya suami kayak gitu? Teteh yang capek nih. Wah, dari office hour jam 8 sampai jam 5 sama suami nggak kerja. Gak jauh. Berarti kenapa Khadijah radhiyallahu anha sangat mulia? Karena apa? Seluruh hartanya Khadijah untuk dakwahnya Allah dan Rasul. Bahkan kita tahu kenapa Khadijah sampai suka sama Rasulullah SAW. Saat itu Khadijah jadi apa? Saudagar. Rasul jadi apa? Jadi karyawan. Rasul bawa barang dagangan, kemudian berhasillah Rasul menjual di Persia dan Romawi, bahkan sampai di kota Syam. Maka dari situlah Khadijah radhiyallahu anha menyukai Rasulullah SAW. Dari segi strata kira-kira gimana? Khadijah uangnya banyak banget, Rasul pekerja, reseller yang menjualkan barangnya Khadijah. Dari situ saja menunjukkan bahwa Khadijah radhiyallahu anha benar-benar sangat mensupport Rasulullah SAW. Dan yang keempat, kenapa Khadijah sangat dicintai Rasulullah SAW, yaitu ketika Khadijah radhiyallahu anha melahirkan seluruh anak Rasulullah SAW. Fatimah berarti siapa ibunya? Khadijah. Ruqayyah, Ummu Kulsum, Abdullah, Qasim, Khadijah. Maka wajar Rasulullah SAW sangat mencintai Khadijah. Bahkan ketika Khadijah sudah wafat, yang sangat cemburu sama Khadijah radhiyallahu anha adalah Aisyah. Padahal Khadijah sudah wafat. Aisyah kenapa cemburu? Karena setiap kali Rasulullah SAW membagikan, memotong kambing, bisa itu akikah ataupun segala macam, bisa itu kurban, maka apa yang dikatakan Rasulullah SAW kepada Aisyah? Ya Aisyah, bagikan itu ke teman-teman Khadijah. Kira-kira ini, kalau teteh sudah menikah, terus kata suami, tolong bagiin dong daging sembelihan kita untuk mantan aku, kira-kira. Ini kan benar kisah nyata ya. Kenapa Aisyah radhiyallahu anha sangat dalam tanda kutip cemburu sama Khadijah radhiyallahu anha? Karena setiap jadi
Mungkin kalau Aisyah boleh protes, Rasul jangan potong-potong kambing lah. Yang ingatnya Khadijah lagi. Maka ketika kedua orang itu wafat berarti sedih banget ya. Rasulullah manusia apa malaikat? Berarti boleh sedih? Oh, sedih. Maka Allah Subhanahu wa taala menghibur dengan apa? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Berarti perjalanannya dari mana ke mana? Dari terminal ke terminal, masjid ke masjid. Berarti Allah Subhanahu wa taala pengen kita ketika Isra dan Mi'raj itu ya masjid. Masjid itu berarti salah satunya adalah tempat sholat. Nanti makanya perintah Allah Subhanahu wa taala itu adalah sholat. Akan dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita diundang, contoh misal diundang sama Bapak Ridwan Kamil ke kantornya, kira-kira ada urusan penting atau urusan biasa aja? Penting. Misalkan ada orang yang dipanggil ke Asbul, misalkan Asbul lagi. Kira-kira kalau orang panggil kita ke tempatnya, kediamannya, kantornya atau rumahnya, kira-kira kita dianggap penting apa enggak? Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sholat di tempat yang tertinggi, yaitu di Sidratul Muntaha. Dipanggil dulu baru diwajibkan sholat 5. Tapi bagaimana kita perlakuan kita sama sholat? Subuh apakah tepat waktu? Ya kadang-kadang. Zuhur apakah tepat waktu? Asar apakah tepat waktu? Maghrib mungkin lah kalau dulu santai. Isya apakah tepat waktu? Jangan kalah sama cinta fitri. Cinta fitri udah nggak ada. Apa sekarang? Layangan putus sudah nggak ada. Apa Persib misalkan? Bukan nggak boleh, tapi ketika sudah azan berkumandang, hayya 'alas shalah, berarti kita disuruh apa? Hayya 'alal falah, berarti kita disuruh menang. Hai hambaku, siapa yang mau menang? Nantilah ya Allah, belum selesai kerjaan. Nih tanggung masak. Itu masaknya jangan pas waktu azan. Udah masaknya diatur, zuhur, asar, maghrib, isya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengisahkan Isra dan Mi'raj ini, Rasulullah SAW saat itu sedang ada di pembaringan Al-Hijr, dekat Hijr Ismail. Rasulullah SAW karena rumahnya dekat situ. Kemudian apa yang malaikat datangkan Jibril, yaitu membuka belah dada Rasulullah SAW, dibuka, kemudian hatinya dikeluarkan. Kenapa seperti itu teh? Karena di hatilah tempat bersemayam segala keburukan kan. Kalau kita benci sama seseorang itu letaknya di mana? Di hati. Kalau kita kesel lihat mukanya aja, pengen cakar rasanya. Itu di mana tempatnya? Maka ketika Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj, diapakan dulu oleh malaikat? Dibersihkan dulu hatinya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ikutin saya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Maka saat kita sudah tenang, saat kita sudah menghadap Allah dengan qalbun salim, dan saat itulah kita bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Isra dan Mi'raj, dibersihkan dulu dadanya, kemudian menaiki sebuah kendaraan bernama apa? Buraq, berwarna putih, tingginya itu lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada kuda. Dan banyak diriwayatkan itu bersayap. Wallahu a'lam bentuknya seperti apa.
Bukan urusan kita bentuknya. Yang penting Rasulullah SAW sekejap mata sampai di Baitul, di mana? Baitullah, yaitu Masjid Aqsa. Kira-kira kalau kita jalan selama 6.000 kilo, kira-kira sampai jam berapa? Gampang lah. Dari Saparua sampai Lembang jalan kaki, kira-kira berapa lama kita sampai? 1 hari. Makan dulu, sholat dulu, baru jalan. Maka Allah ingin membuktikan kepada kita semua, kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sesuatu yang nggak mungkin bisa menjadi mungkin. Kayaknya di depan kita tuh gelap banget, suram rasanya, madesu, masa depan suram. Tapi percayalah, karena kita Allahu Akbar, itu kita tahu bahwa Allah yang paling besar. Maka ketika sudah sampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah SAW, Khatamul Anbiya, mengimami seluruh para nabi dan rasul. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Sampai mulianya Rasulullah SAW. Kira-kira kalau Allah perintahkan sholat, Allah sholat nggak? Halo? Jawab betul. Allah perintahkan kepada kita sholat, Allahnya sholat nggak? Allah perintahkan zakat kepada kita, Allahnya zakat apa enggak? Tapi Allah perintahkan salah satunya adalah bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikatnya ada sholawat. Masa kita tidak sholawat? Ada mantap sholawat. Tapi yang paling afdal adalah saat kita di tahiyat akhir. Itu teh wajib nih. Maka berarti apa? Di tahiyat akhir itu bersolawat artinya apa? Wajib. Kalau kelupaan berarti basah. Makanya jangan lupa sholawat salah satu rukun. Ingat rukun. Kalau yang duduk di rakaat kedua itu nggak rukun, boleh lupa. Kalau lupa tinggal sujud sahwi. Tapi kalau yang kedua, kalau lupa berarti ulang dari awal udah. Makanya jangan lupa sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sampai Allah dan malaikat juga bersolat. Maka naiklah Rasulullah SAW bersama Jibril ke langit pertama. Di langit pertama bertemu dengan Nabi siapa? Halo, Nabi apa? Nabi Adam alaihissalam. Berarti mulia Nabi Adam. Nabi Adam pernah buat salah. Kenapa Nabi Adam salahnya apa? Memakan buah khuldi. Makan buah yang dilarang di surga, ternyata terbukalah auratnya. Apa yang doanya Nabi Adam? Rabbana zolamna, yuk bareng-bareng. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam bilang apa? Ya Allah, yang zolim saya, ikutin saya. Ya Allah, yang zolim saya. Berarti Nabi Adam nyalahin iblis. Nah, si iblisnya nggak ganggu wae itu. Kita pernah nyalahin kalau kita ngantuk baca Quran, kita salahin siapa? Setan. Itu hal kecil. Kira-kira kalau kita punya bisnis bangkrut, kita salahin siapa? Bisnis bangkrut, ditipu sama orang, kita salahin siapa? Dulu mungkin pernah ditinggal nikah, kita salahin siapa? Calon pasangan yang belum
hal. Pasangan kita mungkin berbuat jahat, kita salahin siapa? Anak nakal nih, anak nakal. Kira-kira Tete dan Akal punya anak nakal. Kira-kira kita salahin siapa? Gara-gara bapakmu nih. Salahin bapaknya, salahin anaknya. Maka pelajaran dari Nabi Adam saat di langit pertama adalah Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sebelum kita minta ampun, apa dulu? Introspeksi dulu. Bisa jadi itu salah. Kalau kebaikan itu milik siapa? Allah. Tapi kalau keburukan, maka Nabi Ayub doanya apa? Ketika Nabi Ayub sakit, itu menyandarkan kepada siapa? Syaitan. Ini mah penyakit dari syaitan, bukan dari Allah. Karena sesuatu yang baik itu pasti dari Allah. Makanya disandarkan kepada syaitan, meskipun itu takdir Allah. Tapi Nabi Ayub ingin mengajarkan apa? Bahwa takdir Allah itu pasti baik. Yang nggak baik apa? Kita yang nggak baik. Maka di pelajaran yang pertama di Nabi Adam, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Di langit yang kedua, Nabi Muhammad SAW bersama Jibril naik. Kemudian dibukakan pintu, kemudian dua orang Nabi ini memberikan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Selamatan bagimu, selamat bagimu ya Rasulullah, karena sudah diutus kepada umat akhir zaman. Siapakah Nabi yang kedua bertemu dengan Rasulullah SAW di langit yang kedua? Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Keduanya mendapatkan salam dari Allah SWT. Akan teteh yang dirahmati Allah SWT, salah satu mukjizat Nabi Isa alaihissalam adalah kalau punya anak bayi terus bisa ngomong, kira-kira anak apa itu? Bener kan? Nabi Isa alaihissalam bisa berbicara saat bayi. Di surah Maryam ayat ke, coba lihat surah Maryam, surah Maryam ayat ke-31. Surah Maryam ayat 31. Dah? Coba buka dulu. Surah Maryam ayat 31. Ada? Surah Maryam ayat ke 31. Dari ayat 30 sebenarnya, dari ayat 30. Apa yang dikatakan Nabi Isa alaihissalam saat di dalam wayan, masih usia 1 minggu kira-kira. Qala inni abdullah, wahai kaumku, aku ini Abdullah. Kira-kira kalau ada bayi bisa ngomong ini Abdullah, kira-kira bayi apa itu? Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Nah, ini pelajaran yang penting yang kedua adalah di ayat 31, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Kita harus jadi berkah untuk sekeliling, jangan nyusahin. Kalau bisa nyuci piring sendiri mah nyuci piring aja sendiri. Kalau bisa melakukan sesuatu sendiri, jangan nyuruh-nyuruh. Misalkan, mohon maaf, kita punya asisten rumah tangga, Mbak, bikinin teh. Udah marah-marah, teriak-teriak pula, bikinin teh lagi. Kira-kira kalau kita jadi asisten rumah tangganya, kira-kira kita bikinin tehnya gimana?
kesel karena waja'alani mubarakan aina kuntu. Nabi Isa mengajar kepada kita harus jadi berkah untuk segala sekeliling. Wa ausani bis shalah wa zakah. Nabi Isa mewasiatkan kepada kita untuk apa? Salat dan zakat. Dari Nabi Isa pun, nanti dari nabi-nabi sebelumnya, bahkan dari Nabi Nuh itu sudah sholat, cuman caranya saja, kaifiatnya aja yang berbeda. Tapi perintahnya sama apa? Perintah sholat. Maka salah satu oleh-oleh ketika kita merayakan Isra dan Mi'raj adalah apa? Sholat. Jangan sepelekan sholat. Ada yang pernah belajar akuntansi? Ada lah ya. Dengar lah ya nama akuntansi itu. Ketika kita belajar akuntansi, maka kalau neraca nggak balance, kira-kira gimana? Ada yang salah. Apakah modalnya nggak masukin, modal kurang? Apakah pengeluarannya nggak balance, apakah asetnya salah ditulis, apa segala macam. Maka akuntansi Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah adalah as-shalah. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumul qiyamah as-shalah. Yang akan dihisab pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Salat. Makanya dipanggilnya di mana? Di langit ke-7, bahkan Sidratul Muntaha. Karena sholat itu sangat penting. Lanjut di langit yang ketiga. Langit yang kedua tadi apa? Nabi Yahya dan Isa. Ingat. Langit pertama tadi apa? Nabi Adam alaihissalam dengan doanya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang ketiga, kira-kira siapa yang ketiga? Nabi siapa? Nabi siapa? Cluenya dia dicoret dari kartu keluarga. 1. 2, cluenya dia dituduh memperkosa. Nah, guys, dicatat, dicoret dari kartu keluarga kan? Dianggap apa? Meninggal, ada surat wafatnya. Nabi Yusuf meninggal kata adik-adik kakak-kakaknya. Dicoret dari kartunya. Dan ini memang benar kan, dicoret dari kartu keluarga kan? Nabi Yusuf aja ganteng diuji, apalagi yang wajahnya pas-pasan tuh. Nabi Yusuf aja ganteng diuji. Ujiannya berat banget. Bahkan di satu selnya itu ada temannya. Wahai temanku, kalau kamu selamat, tolong kasih tahu raja. Ada kisah dahulu saya difitnah. Sama temannya lupa. Coba. Jadi dua temannya itu bertanya mimpi kepada Nabi Yusuf. Kemudian mereka berdua bertanya. Kemudian dijelaskanlah tawil mimpinya. Setelah itu kata Nabi Yusuf alaihissalam, wahai temanku, kalau kamu keluar dari penjara ini, tolong kasih tahu raja bahwa aku dulu pernah difitnah. Maka baru ketika rajanya bermimpi, mimpinya apa? Rajanya Nabi Yusuf alaihissalam saat di kota Mesir bermimpi 7 sapi gendut dimakan 7 sapi kurus. Wah, semua orang gak bisa mentakwilkan mimpi, hanya Nabi Yusuf alaihissalam yang bisa mentakwilkan. Dan akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam jadi Menteri Keuangan. Bukan Menteri Keuangan Wakanda yang hobinya ngutang. Sekarang udah berapa? Next, ya itu ya. Pokoknya Adam, Yahya dan Isa di langit kedua. Di langit ketiga apa? Nabi Yusuf alaihissalam. Yang keempat, Idris. Wa rafa'nahu makanan aliyah.
dan kami angkat Idris ke tempat yang tinggi, yaitu di langit yang keempat. Kenapa Nabi Idris Allah muliakan juga? Karena penerus setelah Nabi Adam dan sebelum Nabi Nuh. Penerus itu biasanya lebih susah. Coba kita lihat perusahaan-perusahaan besar. Oke, di level pertama berhasil. Di level yang kedua diturunkan ke anak-anaknya, hancur. Maka Nabi Idris Allah angkat di langit yang keempat. Di langit yang kelima, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan klunya, huwa afsahu minni lisana. Lisannya lebih fasih daripada saudaranya. Siapakah itu? Nabi Harun alaihis salam. Di langit berapa? Yang kelima. Jadi Nabi Harun itu afsahu minni di sana, jadi public speaker. Apa namanya? Kalau di zaman jahiliyah Suhail bin Amr atau anak saudaranya Amr bin As. Itu ya orang kafir Quraisy yang kalau ngomong itu bikin orang terkagum-kagum lah. Maka Harun mendampingi Nabi Musa alaihi salam. Di langit yang keenam ada siapa? Nabi Musa alaihi salam. Siapakah musuh Nabi Musa saat ketika berdakwah? Fir'aun. Zolim, minta ampun, ngaku Tuhan. Ada lagi Fir'aun ditemani sama Bohir yang punya uang. Siapa? Ditemani lagi Fir'aun sama yang suka buat pencakar langit. Siapa? Haman. Ditemani lagi para penyihir diketuai oleh Samiri yang apa? Membuat patung dari anak sapi bisa ngomong. Jadi gabungan keempat itu melawan siapa? Nabi Musa. Nabi Musa cuma punya apa? Tongkat. Kira-kira kalau Nabi kita hidup di zaman Nabi Musa, kira-kira kita pilih Nabi Musa apa? Firaun. Nabi Musa cuma punya tongkat, sedangkan Firaun punya apa? Kekayaan, bangunan-bangunan tinggi sama penyihir. Maka wajar Bani Israel itu nggak percaya ketika Nabi Musa disuruh mau membelah lautan. Yang benar Nabi Musa di depannya laut, di belakang apa? Firaun. Tapi Nabi Musa yakin kan? Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Ikutin inna ma'iya rabbi sayahdin. Bersamaku Allah akan kasih hidayah. Kadang kan masalah itu kenapa besar? Karena kita tidak tahu jalan keluar. Iya kan? Masalah besar. Dulu saya memimpikan kuliah di luar negeri. Gimana caranya? Bingung. Dari swasta pengen kuliah di luar negeri. Mimpi kali. Bingung kan? Bahasa Inggris pas-pasan, cuman bisa bahasa Arab doang. Ternyata ketika dites beasiswa, pertanyaannya bahasa Arab. Alhamdulillah. Disuruh ngomong bahasa Arab, alhamdulillah. Yang ujinya juga ngangguk-ngangguk aja, udah lolos sudah. Dapat beasiswa Unpad, kemudian bisa kuliah di Leiden, short course sebentar. Kenapa kita susah itu? Karena kita nggak tahu jalan keluar. Kenapa kita bingung mau umroh atau haji? Karena nggak ada dana. Dana apa? Jalan ke? Bisa jadi nggak perlu dana. Anak kita bayarin. Berangkat nggak? Kantor ngasih
Bonus pada suami harus ngajak 2 orang, suami dan istri. Berangkat nggak kira-kira? Berarti yang susah itu apa? Hidayah Allah, petunjuk dari Allah. Bingung. Maka kalau kita bingung, inna 1 2 3. Inna ma'iyya Rabbi sayahdi. Sesungguhnya bersamaku Allah akan kasih petunjuk. Tete-tete yang misal punya anak, bingung nih mantunya yang kayak gimana, bingung, pilihan banyak, belum tentu juga cocok, anaknya juga belum tentu mau mana ini. Maka inna 1 2 3. Inna ma'iyya Rabbi sayahdi. Begitu pula yang ikhwan, bingung nih pekerjaan apa ya? Nge-grab salah, jadi ojol salah, buka usaha tutup, jual ayam nggak payu misalkan. Kan bingung ya? Bingung kan? Maka kita butuh hidayah Allah. Inna ma'iyya Rabbi sayahdi. Sesungguhnya bersamaku Allah akan kasih petunjuk. Di langit keberapa tadi masih ingat? Di langit ke-6. Di langit ke-7 bertemu dengan Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Nabi Ibrahim alaihis salam. Salah satu keistimewaan Nabi Ibrahim adalah memuliakan tamu. Akang, kalau kita kedatangan saudara dari luar kota, kira-kira kita jamu makannya makan apa? Hah? Bakso. Apa? Begitu pula Nabi Ibrahim alaihissalam kedatangan jam 2 malam, baju putih, nggak napak, putih semua, rambut putih, kakinya nggak napak. Kira-kira kalau kita diketok, Assalamualaikum, jam 2 malam, ngetok di depan rumah, kira-kira dibuka apa enggak? Allahumma la ilaha illallah. Cuma bukan jinnya yang hilang, kita yang hantu. Allahumma la ilaha illallah. Enggak pergi-pergi juga. Maka lihat Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Ibrahim ketika datang tamu apa? Nabi Ibrahim disuruh masuk, tamu tersebut ternyata itu adalah malaikat, dan Nabi Ibrahim menyediakan motong dulu kambing, anak kambing, kemudian dijadikan kambing guling. Kira-kira kalau ada tamu kita kenal, tamu itu kita kenal, saudara kita datang jam 2 malam, kita suguhin apa? Minumnya apa? Selain teh, biasanya kita apa? Bantal sama selimut, air sama kopi lah paling. Tapi lihat, Nabi Ibrahim memuliakan tamu dengan menyediakan makan, walaupun tamunya nggak bisa makan karena apa? Kayak Casper, tahu Casper? Jadi ketika mau makan, ngelahin. Kira-kira kalau kita jadi Nabi Ibrahim, ada tamu kayak gitu, kita kenal kayak saudara kita, tapi dia makan, takut nggak? Takut Nabi. Tapi Nabi Ibrahim tetap pendiriannya, ternyata itu adalah ngasih kabar gembira. Siapa yang hamil? Sarah, istrinya yang sudah lama pengen hamil, karena ada kedatangan tamu. Jadi teteh akak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada saudara kita nginap berhari-hari, mungkin lebih dari 3 hari, bisa jadi itu bawa kabar gembira.
Mungkin secara saldo kita berkurang, biasanya nasi 3 kilo teh cukup sehari. Ternyata kedatangan tamu 10 kilo tiap hari. Kira-kira secara saldo berkurang nggak? Makan harus yang enak kan? Biasanya kita bisa makan tahu tempe, kalau ada tamu mah pasti apa? Ayam, goreng ayam, beli sate, goreng yang enak-enak. Kalau ada bisa jadi tamu itu apa? Membawa kabar gembira, seperti Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan Nabi Ibrahim itu terkenal dengan apa? Doa-doanya. Doa-doanya ketika mendoakan kota Mekah. Rabbaha, ya, buka surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Yang minta buah-buahan di kota Mekah. Coba. Yes. Sudah? Ayat 100. Ayat 126. Rabbi ja'al hadza baladan amina. Sudah? Ya Allah, berkahilah negeri ini dan berikan para penghuninya buah-buahan. Saat itu di Mekah nggak ada air. Terus berdoa seperti itu kira-kira sehat nggak Nabi Ibrahim? Enggak kan? Berpikirnya apa? Masa ada? Coba kita lihat di Mekah dan Madinah, kira-kira kekurangan buah-buahan nggak? Doa Nabi Ibrahim terjawab. Bahkan ada doa Nabi Ibrahim, faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim. Jadikan kota ini, kota Mekah, itu menjadi tautan seluruh umat muslim untuk hadir ke kota ini, yaitu Makkah al-Mukarramah. Kira-kira kalau kita umroh mengeluarkan biaya nggak? Luangkan waktu nggak? Minimal 9 hari, mungkin ada yang 12 hari, mungkin ada yang 15 hari, mungkin ada yang ya udah sekalian aja jadi TKI. Bisa umroh tiap hari, bisa nanti ikut haji. Maka di langit yang ke-7 Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi penutup para nabi, dan sampai disitulah Rasulullah SAW. Baru nanti nabi-nabi yang lain cukup sampai di langit ke-7, Rasul naik ke Sidratul Muntaha. Sebelum naik ke Sidratul Muntaha, Rasul berada di Baitul Ma'mur, diberikan 2 pilihan, 1 khamar, 1 susu, minuman susu, laban. Kalau boleh milih, pilih mana? Khamar apa susu? Topi miring apa pakai peci? Maka Rasul memilih susu, langsung naik ke Sidratul Muntaha, dan itu adalah fitrah bagi umat-umatmu. Perintah sholat berapa sebelumnya? 50 kali, 50 waktu. Turun lagi, bernegosiasi, turun sampai 10, turun lagi sampai 5, dan itulah batasan sholat fardu 5 waktu. Berarti kalau Allah mengundang Rasul sampai ke Sidratul Muntaha, di atas langit ke-7 arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala, berarti sholat itu penting apa penting? Maka jangan remehkan sholat. Allah berfirman surah 2 ayat 45, yuk ikuti, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kalau kalian minta dengan sabar
dan sholat. Berarti apa yang harus kita dahulukan sebelum kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Harus apa dulu? Sabar. Kadang kita enggak sabar. Punya saldo 20 tahun, baru 3 bulan bangkrut. Udah gak sabar. Kan punya saldo berapa tahun? 20 tahun. Baru gak punya saldo berapa bulan? 3 bulan. Gak keren. Maka kita harus sabar. Sakit hati baru 5 hari, senangnya berapa tahun? Maka kita harus wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Orang-orang yang khusyuk saja yang bisa dapat kebaikan dari sholatnya. Hanya orang-orang yang khusyuk. Khusyuk itu berarti apa? Sabar. Yazunnuna annahum mulaku rabbihim. Sesungguhnya sholat itu apa? Meeting dengan Allah. Misalkan Teteh ngajak ngomong sama suami. Suami nggak mau dengar, kira-kira sedih nggak? Suami nanya, "Mah, mau makan apa?" "Terserah." "Berhenti di sini?" "Bukan." "Terserah pokoknya." "Makan yang ini?" "Bukan." "Terserah." Kira-kira ternyata suami nggak mengabulkan apa yang kita mau. Istri pengen bakso, suami malah ke rumah makan Padang. Kira-kira ngambek nggak? Maka ketika yazunnuna annahum mulaqu rabbihim, ikutin saya. Sholat adalah wasilah bertemu dengan Allah. Ya, jadi kalau kita meeting, terus kita meetingnya nggak serius, meetingnya ngantuk, berarti kira-kira deal nggak proyeknya? Enggak. Kita kan punya banyak hajat, datang ke sholat malah ingat kunci. Kunci kemana ya? Hah, jemuran, udah mau hujan. Maka yang berat itu bukan sholatnya, tapi apa? Khusyuknya yang berat. Dan dimensi neraka Sakor itu bukan hanya sholatnya saja yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Buka surah Al-Mudaththir ayat 43. Bukan cuma sholat aja yang Allah nilai kalau kita masuk neraka Sakor. Nauzubillah min dzalik. Surah Al-Mudaththir ayat 43. Dari ayat 42, surah Al-Mudaththir. Surah Al-Mudaththir. Sudah ketemu? Surah berapa ya? 74 ya? Surat 74 ayat 42. Coba lihat artinya ya, saya bacakan aja. Akang Teteh lihat apa? Artinya. Saya bacakan. Masalakakum fi saqar. Orang-orang yang berdosa ditanya, "Kenapa kamu masuk neraka Sakor?" Pertama, qalu lam naku minal musallin. Kalau kita pernah meninggalkan sholat udah tobat lah. Dulu mungkin sholatnya cuman Idul Fitri dan Idul Adha. Jumatan pun saya sering lupa. Bisa jadi kita masuk neraka. Bukan cuman sholat aja. Walan naku nut'imul miskin. Kita itu nggak kasih makan orang yang miskin. Hati. Apa hati? Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Dan tidak memilih teman. Apa? Tidak memilih teman. Orang kenal kita boleh siapa aja, tapi kalau teman karib, teman yang dekat harus yang obat hati ada 5 perkara.
perkara. Salah satunya apa? Berkumpullah dengan orang-orang soleh. Kalau teman kita sholat, kita bakal sholat nggak? Kalau teman kita puasa Ramadan, kita bakal som Ramadan nggak? Kalau teman kita di Ramadan, terus dia masuk warteg yang kelihatan kakinya doang, kira-kira kita bakal ikut? Ikut atau tidak? Apa? Maka hati-hati. Tadi apa? Sholat. Ayo kita saya sholat. Kasih makan orang miskin. Berkumpul dengan orang soleh. Hati-hati ya. Oke, lanjut. Tadi sampai sholat ya. Maka bagaimana Ustadz? Kalau kita sudah sholat ternyata keluarga kita belum mau sholat. Buka surat Toha ayat 132. Surah Toha ayat 132. Bapak ibunya soleh soleha, anaknya gimana cara kita menghadapi seperti itu Ustaz? Gimana? Buka surat Toha ayat berapa? 132. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Wahai umat Nabi Muhammad SAW, dan ini perintahnya kepada Nabi Muhammad, perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah kalau ternyata keluarga kita nggak mau sholat. Bersabar. Kalau ada anak usia 7 tahun, boleh kita marahin? Boleh. Usia 10 tahun, baru kita sedikit keras. Ikutin saya. 7 tahun. 7 tahun. Nasehatin. 10 tahun, baru boleh marah. Berapa tahun itu? 7 tahun ke 10 tahun, berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun berapa hari? 1000 hari lah ya. 1000 dikali 5 waktu sholat berarti berapa kali? 5000. Baru kita boleh baru sekali dinasihatin. Suami habis nonton bola, terus gak mau sholat subuh, boleh marah? Berapa kali batas kita boleh marah tadi? 5000 kali nasihatin baru boleh. Ternyata telat Ustaz, baru nasihatin usia 17 tahun. Tambah 3, berarti usia berapa? 20. Maka sholat ini benar-benar harus kita jaga. Baik itu dari sisi apa? Wudunya. Ayo, rukun wudu ada berapa teh? Ada berapa? Ada 6. Yang pertama apa? Niat, ingat, niat kalau di Imam Syafi'i wajib. Kedua apa? Basuh muka. Terus apa lagi? Tangan sampai siku. Apa lagi? Kepala, roksun, bukan rambut ya, roksun. Kepala. Yang wajib lagi apa? Kaki sampai mata kaki. Terakhir apa? Tertib. Berarti selain itu apa? Sunnah itu berarti kalau kelupaan tidak mengapa, tetap sah, tapi kurang afdol. Makanya harus 3 kali supaya apa? Afdol. Begitu pula kita sholat Allahu Akbar. Berarti kalau ada Allahu Akbar, kalau kita lagi di rumah terus di depan ada ojol, Assalamualaikum, Assalamualaikum, kira-kira boleh kita batalkan sholatnya? Takbiratul ihram. Ikutin saya. Takbiratul ihram. Seperti kita pakai ihram, berarti kita tidak boleh apa? Melanggar Kalau udah pakai baju ihram, boleh pakai parfum? Gak boleh. Kalau yang laki-laki boleh pakai penutup kepala, kalau pakai ihram? Gak boleh.
Kalau yang awam mah itu. Kalau ikhwan nggak boleh ditutup. Kalau udah pakai ihram yang laki-laki boleh pakai pakaian berjahit. Latihan dan sekarang jangan pakaian berjahit. Benar. Entah kagum. Kalau pakai ihram pakai berjahit, batal harus bayar dam. Maka kalau kita udah takbiratul ihram berarti Allahu Akbar. Berarti selainnya apakah? Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya sholat itu untuk mengingat Allah. Kalau kita lagi ada masalah, kira-kira kita ingat Allah nggak? Ingat Allah nggak? Bahkan di surat Yunus, buka surat Yunus ayat 12. Tolong surat Yunus. Coba. Surat Yunus ayat 12. Ya. Boleh dibaca. Wa idza massal insana dhurrun da'ana li janbihi au qa'idan au qa'imah. Kalau kita ditimpa masalah, kita bilang apa? Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Saat apa? Saat berbaring, saat duduk, saat berdiri. Ingatnya Allah. Kalau lagi susah. Tapi kalau kita sudah diangkat, falamma kasyafna anhu durrahu marra ka'allam yad'una ila durrin massah. Maka manusia itu akan Akang Teteh pernah bantu orang, terus tiba-tiba udah dibantu dia kabur. Bisa itu hutang, bisa itu apa, segala macam, bisa itu kebaikan. Dulu susah deketin, sekarang dia jaya, nggak ingat. Semuanya kita bisa pahami dan juga bisa mengamalkannya dengan apa yang telah disampaikan. Boleh Ibu Bapak semua ada yang pertanyaan mengenai surat cinta dari Isra Mi'raj? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Pak Ustadz memberi doa ya inna ma'iyya Robi Sayadi. Mungkin saya kurang dengar tadi surat apa atau ada di hadis apa gitu. Oke, silakan buka surat Al-Qasas ayat 66. Surat Al-Qasas surat ke-28. Surat ke-28. Bukan surat Al-Qasas, Pak. Surat Asy-Syu'ara. Surat ke-26, maaf. Surat Asy-Syu'ara ayat 61, maaf. 62, maaf. Surah Asy-Syu'ara ayat 62. Ikutin saya. 26. Ayat 62. Ya, ikutin. 26. 62. 62. Inna ma'iyya Rabbi sayahdi. Sesungguhnya bersamaku Allah akan kasih petunjuk. Kalau di doa surah Al-Fatihah gimana? Ihdinas siratal, ya Allah tunjukkanlah jalan yang lurus. Jalan yang lurus apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan yang lurus berarti apa? Minan nabiyyin, berarti jalannya para nabi. Kalau nabi ada yang jalur penyakit, siapa? Nabi siapa? Nabi Ayub. Kalau kita dikasih penyakit berarti jalurnya siapa? Nabi Ayub. Kalau mohon maaf
kita pernah masuk penjara, berarti jalurnya Nabi siapa? Nabi Yusuf. Pernah terusir dari kontrakan, jalurnya Nabi Adam alaihissalam. Pernah terusir tuh, kontrakannya malah kan surga. Terusir dari kontrakan, berarti Nabi Adam. Kita berdakwah soleh solehah, tapi ternyata keluarga nggak menerima. Berarti jalur Nabi siapa? Nabi Nuh alaihis salam, istri dan anaknya masuk neraka. Tapi Nabi Nuh tetap Nabi. Ada lagi Nabi yang kaya raya, Nabi Sulaiman. Bina nabiin, Nabi. Kalau hidup kita banyak ujian, bisa jadi nama kita terkenal di langit. Nabi Musa alaihis salam diingat-ingat terus sama Allah karena ujiannya banyak. Saat masih bayi saja harus dialirkan ke Sungai Nil. Bayangkan. Kira-kira kalau kita jadi Nabi Musa, terus dahulu mama pengen cerita, nak kamu tuh dulu dimasukin ke dalam peti, kemudian dialirin di Sungai Nil. Sedih kan berarti? Hidup di istana Fir'aun yang nanti akan jadi musuhnya, berat. Ada lagi Nabi Jarud viral, dihujat. Nabi siapa? Nabi Isa alaihis salam. Ibunya dibilang apa? Zina. Kira-kira viral nggak itu? Viral. Tapi Nabi Isa tetap sabar. Ada juga Nabi Zakaria. Nabi Zakaria jalurnya apa? Jalurnya sabar karena belum punya anak sampai puluhan tahun, bayangkan. Kalau menikah udah usia pernikahannya 20 tahun, belum punya anak, kira-kira setiap lebaran ditanyain gak sama keluarga? Tanyain. Iraha tuh kapan tuh? Itu teh baru keluarga, belum circle yang lain. Itu namanya jalur Nabi Zakaria alaihis salam. Jadi minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. 4 itu jalan yang orang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu. Jadi nikmat itu nggak mesti saldo banyak. Apa? Ikutin saya. Nikmat tidak mesti saldo yang banyak. Bisa jadi nikmat itu tadi apa? Bisa penyakit, bisa dikasih keluarga yang tidak beriman. Nah, itu bisa jadi nikmat. Itu ya. Semoga bermanfaat. Ada lagi? Boleh, ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ustadz, saya ada 2 pertanyaan, tapi mungkin agak melenceng dari Gak apa-apa, tentang Isra, guys. Tapi intinya tentang sholat dan tentang wudhu. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, Masya Allah, alhamdulillah gitu ya, saya punya anak laki-laki gitu. Alhamdulillah. Sekarang usianya baru mau menginjak 6 tahun. 6 tahun. Gitu. Karena kebetulan memang di sekolahnya suka ada kegiatan pembiasaan ya untuk sholat berjamaah segala macam. Dan akhirnya ada istilahnya kebagian jadi imam. Nah, kebetulan anak saya itu coba terapkan di rumah gitu pada saat kami sholat berjamaah. Saking antusiasnya mungkin ya, sampai akhirnya anak saya tuh ada keinginan untuk jadi imam gitu, untuk imam sholat. Mungkin untuk 1 kali 2 kali saya pernah gitu ya, gitu oke, mengiyakan gitu, yang akhirnya anak saya jadi imam gitu. Nah, pertanyaannya, di usianya yang masih 6 tahun, masih terbilang belum balik gitu ya, apakah diperbolehkan dan sholat kami termasuk sholat yang syah atau tidak? Karena kalau
saya coba perhatikan secara bacaan, alhamdulillah sudah fasih gitu. Itu yang pertama. Dan untuk pertanyaan yang kedua gitu, ini tentang wudhu gitu ya. Kita diperintahkan untuk menjaga wudhu kita gitu ya. Dan ada beberapa mazhab yang berbicara mungkin pada saat kita bersentuhan dengan bukan mahrimnya itu batal. Dan ada juga mazhab yang berbicara tidak apa-apa gitu ya, misalnya selama memang tidak punya syahwat atau apapun. Nah pertanyaannya gitu ya, karena yang saya pernah dengar, oke, kita mengikuti satu mazhab yang tidak batal, tapi jangan hanya diambil enaknya aja gitu loh. Ngikutin satu mazhab ambil enaknya saja, tapi ketika tidak enak tidak diikutin gitu. Nah yang betul yang benarnya itu sebetulnya yang seperti apa gitu. Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum. Ini terkait fikih ya, fikih sholat. Yang pertama, ikutin saya, fikih itu luas, yang sempit hati kita. Ya, jadi sepakat dulu ya, fikih itu luas. Cara berpikir, memahami sesuatu dari dalil yang sudah ada menjadi tadi apa? Sebuah hukum. Jadi fikih itu ada dalil, kemudian diambil hukum, pertengahannya ada usul fikih. Cara memahami dalil. Pertama tadi sholat. Ustaz, sah nggak sholatnya bagi seseorang yang belum baligh tapi dia mengimami? Kalau lihat konteksnya adalah selama dia laki-laki mengimami perempuan, sah. Itu satu. Yang kedua adalah Rasulullah SAW itu kalau ada cucunya saja, Hasan dan Husain itu naik di atas pundaknya. Walaupun itu ada beberapa dalil yang menunjukkan bahwa itu hanya sholat sunnah. Bahkan ada beberapa dalil juga menunjukkan itu sholat wajib. Bayangkan Rasul aja itu ada cucunya naik di atas punggung, itu aja boleh. Apalagi ini sholatnya bacaan bagus, dia mengimami, tentu saja boleh. Tapi lebih afdol kalau seandainya anak tersebut diarahkan ke masjid, tentunya bapaknya harus ajak ke masjid. Jangan juga anaknya, nih yang nggak boleh adalah dia anak 6 tahun, terus masih ada laki-laki dewasa, itu yang nggak boleh, jangan. Tapi kalau anak teteh bersama dengan teteh aja boleh. Nah yang nggak boleh itu adalah ada yang dewasa nih, satu lagi ini bapaknya bacanya mulu, salah pula. Lebih baik arahkan, sholatnya lebih baik ke masjid supaya dapat pahala. Pengen nilai 1 apa 27? Pengen 27 mah ya udah. Berarti sholatnya di mana? Di masjid. Warka'u ma'ar rokiin, ruku bersama orang-orang yang ruku, berarti lebih afdol sholat di masjid. Tapi selama ini nggak masalah. Selama tadi laki-laki mengimami perempuan, yang nggak boleh perempuan mengimami laki-laki, itu nggak boleh. Kalau teteh yang imam, anak jadi malah itu nggak boleh namanya. Jadi tetap sholatnya sah. Saya pernah, ya saya jadi imam gitu loh, karena saya malah jadi imam karena laki-laki kan belum balik gitu. Oke. Kalau dalam rangka tarbiyah itu sih sebenarnya tidak ada masalah, karena itu kan namanya tadi belum balik pun belum berkewajiban untuk jadi imam dan tidak ada dosa. Makanya ketika Nabi Khidir membunuh anak yang belum balik, makanya nggak ada dosa. Kenapa nggak ada dosa? Karena belum balik. Jadi sebenarnya hukumnya adalah boleh. Kalau lebih bagus sih anaknya jadi imam, lebih bagus karena dia imam. Nanti takutnya ya di benak anaknya, aneh boleh nih bermakmum sama perempuan. Nah itu yang bahaya. Udah kebiasaan tiba-tiba dia datang ke masjid, kok makmumnya laki-laki aja. Itu saja. Terus yang kedua, wudu. Bagaimana, batal nggak misalkan dengan mahram? Mahram kita ada berapa? Ada yang tahu?
Bukan surat An-Nisa lah, biar tahu pada tahu mahramnya siapa. Surah An-Nisa. Sudah? Surah An-Nisa ayat dari ayat 22 dulu. Ini terkait dengan nikah dan mahram juga ya. Yang pertama adalah tidak boleh menikahi orang yang sudah menikah dengan ayah kita. Berarti ibu, berarti kalaupun dia sudah tidak bercerai dengan ayah itu berarti nggak boleh. Pertama dia menjadi mahram. Ummahatukum, berarti yang pertama apa? Ibu ya. Mahram. Dua, wa banatukum. Banat berarti anak. Wa akhwatukum, akhwat berarti saudara kandung. Terus apa lagi? Wa ammatukum berarti bibi. Saudara dari ayah ibu. Kalau dari ayah ammah, kalau dari ibu kholah. Wa banatul akhi. Wa banatul akhi berarti anak dari saudara. Berarti kalau sama kita keponakan. Wa ummahatukum allati arda'nakum. Pertama karena itu jalur nasab. Yang kedua adalah ibu dari sesusuan. Kalau sekarang kan enggak ya. Kalau kita pakai ini berarti berarti dia SGM. Ini saya SGM juga berarti sesusuan. Jangan kayak gitu ya. Iya, enggak, maksudnya kalau ada yang nyeleneh kan kayak gitu ya. Gitu ya. Lanjut. Wa akhwatukum minar radha'ah. Dan saudara dari sesusuan. Wa ummahatun nisaikum. Berarti itu apa? Ibu dari istri. Berarti apa? Mertua. Wa raba'ibukumul. Wa raba'ib itu adalah anak tiri dari wanita yang sudah dinikahi. Terus tidak boleh menggabung adik. Itu perihal nikah. Dan ini juga termasuk